Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Milang dengan NPM 247820024. Di sini saya akan melakukan hands-on untuk mata kuliah jaringan komputer 2, yaitu tentang Cisco Packet Tracer VLAN Configuration. Nah, di sini kita isi dulu. Ini kita disuruh ada sebut topologi dulu ya. Di sini topologinya itu ada home wireless router, terus ada tab ada kayak kabel modem, ada cloud, ada server, ada router, ada server lagi, ada VLC dan LAN. Nah, untuk device sendiri di sini device-nya kita memakai tablet, smartphone, em, laptop, terus ada PC dan juga ada tabel address-nya ya. Ada bilan information-nya sendiri. Ini kita objektifnya kita tuh disuruh configure a home router to provide Wi-Fi connectivity to variety device. Terus kita disuruh configure WPA2 PSK security on home router. Di home router kita akan configure security-nya. Terus kita disuruh configure interface on VLC, terus configure VLAN on VLC. Kita disuruh configure WPA PSK2 security on WLAN and connect host to WLAN. Dan verify connectivity WLAN connectivity. Nah, di yang pertama kita disuruh configure home wireless router ya. Di sini kita disuruh ke change DHCP settingnya. Kita disuruh open the home router, home wireless router ini. Kita disuruh ke GUI. Nah, di GUI ini kita kasih di internet IP. Kita kasih 100, 100. Yang bawahnya, apa MS-nya, 255, 255.0. Habis itu, ini tuh DHCP default gateway-nya itu 10, 100, 200, satu dia tuh ngikutin yang di sini nih. Di Oke, ini kita mana sih? Oke, habis itu kita disuruh configure the static DNS server to the addressing table. Oh, ini guys. Ini di config di internet. Nah, di sini nih. Nah, terus di sini baru yang ini ternyata kita buat static tapi kita akan DHCP. Nah, terus di step satunya ininya kita yang 224 guys. 24. Terus yang atasnya ini awalnya ini kita ubah jadi 6. Habis itu start IP address-nya sendiri. Terus itu udah enable. Terus start IP address itu yang ini. IP DHCP saya. Gak kelihatan gini ya. Start IP address tuh kayak gini. Satu. Oh ini nih. Titik, titik 3. Ini diganti 20.
Terus yang static DNS yang pertama ini kita jadi 10 tab 100 tab 100 tab 252. Itu kita eh, save setting dulu. Nambah, nambah 11. Nah, selanjutnya kita akan configure the wireless LAN. Jadi, kita masuk ke masih yang di sama, masih yang ini. Kita masuk ke wireless. Itu kita masuk ke ini dua si wireless ini kita ganti auto. Defaultnya kita ganti jadi home SSID. Home SSID. Kita jadiin enable. So ini kita ubah jadi 6 sampai 2,437 GHz. Auto ini kita disable yang bagian bawah. Nah, yang di 5 GB ini kita juga. So kita cek home SSID. Nah, di sini kita save settingnya. Selanjutnya kita disuruh configure be sure our wireless host in the home will be seeded SSID. Kita ke laptop, habis itu ke desktop, isi wireless, ya agar bisa itu pakai home. Kita connect, kita refresh, apakah udah dapat home SSID? Udah ada nih. Terus kita udah ada kita. Oke, dapat connect ya ke laptopnya. Selanjutnya kita akan konfigurasi security-nya. Terus lagi wireless routernya kita masuk ke di wireless routing, wireless security. Kita ini ganti PA2 personal. Ini AS ini ganti seperti biasa Cisco 123. Itu kita save setting ya. Habis itu masuk lagi. Kita disuruh yang ke B ini, kita disuruh secure the router by changing the default password. Kita ke administration, kita ganti 23, 2 juga, 1, 2, 3. Lalu kalian save setting ya. Lalu kita masuk connect the client. Ya, kita ke laptop dulu, kita connect, kebutuhan 1, 3, connect. Oke, yang aktif ya. Terus kita konekin untuk semuanya di sini ada di connect client itu. Sekarang kita masuk ke tablet cara tablet kita konekinnya tuh ke config virus zero. Kita dua ini 123. Oke, ini dapat kan? Coba kita tes verify connect ya. Kita nggak ke sini kan 25 video chip desktop dulu comment prompt kita ping.
Berhasil. Ngeping ke web server bukan ke. Hmm, kita di tablet di sini kasih WID tabletnya udah ini udah selesai. Ini udah connect, terus kita ke smartphone. Cara konekin smartphone-nya itu sama seperti tadi. eh, Wireless call, terus ke Thomas. Nah, itu tes. Udah connect juga. Sekarang kita verify itu verify konektivitas itu kita konektiviti web server itu IP server itu IP-nya IP-nya yang yang 203 ya. 03 0.113 8. Oke, oke udah berhasil nih 1 kita bisa nge-ping ke web server. Sekarang kita disuruh configure WLC controller network di kita akan configure VLAN interface kita ke ini enterprise admin. Kita ke desktop, ke web browser, select, rounding semua. Kita tunggu dulu. Tes admin, ada di web browser. Di web browser ini kita akan HTTP. Kita akan masuk ke WLC-nya untuk WLC itu IP-nya ini HTTP dulu, HTTPS ke 68.100.5 enter, tunggu. Kita masuk wireless LAN controllernya, passwordnya sendiri, udah dikasih tahu password admin sama Cisco 123. Ulang, 123.
Kalau kita tunggu, kita disuruh buat yang pertama, kita masuk dulu ke controller, kita disuruh ngebuat satu VLAN 2 dan VLAN 5. Pertama kita akan buat dulu VLAN 2-nya. Gue emang sedikit agak lama. Nah, udah di sini kita masuk ke interface. Kita tunggu dulu. Takutnya kalau saya fast forward nih malah not responding. Oke, nah di sini kita tinggal tambahin aja, kita klik new, lalu kita buat VLAN 2 dengan VLAN identifier-nya itu 2. Kalian buat aja VLAN, ikutin yang di samping itu, VLAN 2, terus dan identifier-nya itu 2, dan apply. Terus ini kita ubah port numbernya sendiri tuh jadi 1. Di ini 1. Selain itu ini udah plan 2 untuk IP-nya kita ikut yang samping ini 8 2.4. Tab next space-nya 8 titik 255 255 untuk gateway sendiri 268 2.1. Habis itu prime data sama seperti gateway. Oke, itu tinggal kita play aja. Ini sini ada error. Oh, ini nih. Ada. Right. Nah, change. Sekarang kita akan buat yang WLAN 5-nya. Jadi biasa kita ikutin aja. Tadi kita ke lagi. Kita buat WLAN 2, kita akan buat WLAN 5. Oke, WLAN 2 udah kebuat. Kalian tinggal biasa klik new. Kita buat WLAN 5. Oke, WLAN 5. WLAN ID-nya itu 5. Udah pasti. Kita apply. Terus port numbernya ini kita ganti 1. Dan depannya ada 5. Nah, ini IP-nya ikutin aja 11.168.254. Netmax-nya 5 255 250. Itu untuk gateway itu
dan 2 168 itu coba juga yang di bagian bawah primary DHCP server dan tinggal kita apply aja. Selanjutnya kita akan set configure DHCP scope for the wireless management. Kalian tinggal ke controller, terus ke internal DHCP server, kalian masuk ke DHCP scope. Kita tunggu lagi. Nah, ini udah masuk DHCP scope, kalian tinggal klik new. Buat manajemen kita ikutin semuanya seperti gambar. Namanya manajemen. Management, apply. Oke, manajemennya udah ada, terus kita masuk ke manajemen ini. Terus di port stardust ini kita ikutin 2 168 100 235 pas copy paste di sini. Ini jadi 245 export yang ini jadi 100 0 tetap naik mesh-nya itu 255 255 255 0 volt routernya sendiri 100.1. Itu kalian tinggal apply saja. Oke, lihat nih. Kan kita ulang lagi. Itu dia kayak nggak kebaca gitu. Kita remove aja nih. Remove. Kita buat lagi yang baru. Buat new. Oke guys, apa apa kan mau baruan. Jadi kita nggak boleh kasih M-nya itu gede huruf alfabet. Jadi harus huruf biasa. Manajemennya lagi. Ini kita ulangin lagi port startnya itu 168 100 335 oh, bawahnya juga 245 networknya 0 habis itu default netmax-nya 255 255 255 255 255 0 itu yang bawah default routernya ini titik 1 Y. Oke, bernambah kan. Sekarang kita akan configure WLC with external server address. Tinggal ke ini,
Terus kita klik new di sini. Terus kalian tinggal buat seperti ini, servernya satu. Terus server addressnya sendiri yang pertama itu 10.0.254. Dan secretnya itu radius PW ya. Radius PW yang bawah juga radius PW. Terus untuk enable udah di channel 2 udah benar. Oke, udah 18 benar. Itu tinggal kalian apply aja. Apply. Next. Pulang. Pulang aja dulu. Tanya aja. Nggak ada perubahan gitu loh. 10, 254, terus oke. Oh, ini nambah. Oke, terus kita disuruh connect konfigurasi send information to SMP server. Dan itu tinggal ke manajemen. Tuh cari yang SNMP ini. Terus ke trap receiver. Dan klik new. Dan tunggu. Community name-nya tuh WLAN. Kenapa nggak nambah? Karena kita lupa nambahin ini. 10.254 enable. Terus sekarang kita akan create the WLANs-nya.
Ya udah, kita ke balance lagi. Target sesuai dengan yang nah, ini kita ketik create new, kita go. Profilnya tuh wireless WLAN, wireless landing dan dua. Untuk SSID-nya SID 2 ya, ID-nya 2. Apply. Tunggu. Nah, di sini kalian enable-nya, statusnya itu enable itu di interface kita itu ke WLAN 2. Kalian masuk lagi ke ya, ganti WPA plus WPA 2 yang kita cek dua port IC. Kita PSK-nya kita enablein, kita kasih passwordnya terus kita add yang paling bawah ini flash connect local. Kita checklist habis itu kita apply. Sekarang kita buat lagi yang wireless VLAN 5 ya. Aku bilang agak lama ya. Nah, kalian create new lagi. Oh, kita buat seperti yang tadi. Bedanya di sini security-nya 802 X. Profile name itu wireless LAN 5, SID 5, ID-nya udah pasti 5. Kita apply, kita tunggu. Lama nih. Itu di sini kita enablein ganti WLAN 5. Kita masuk lagi di PT, diganti yang 80 X ini yang WPA plus WPA tapi yang di sini enable-nya yang 80. Masuk lagi ke server, kita servernya kita kasih yang IP yang kita apply, itu ke advance, kita apply yang flash connect-nya. Oke.
Ya, kita akan configure the host connector dulu kan. Wireless host 1 dulu. Terus, connect, kita liatin, press, yang SSH yang 2 ini, pokoknya passwordnya Cisco 123, kita udah aktif. Selanjutnya yang ke ya, wireless dulu kita harus ngebuat ya. To connect to wireless VLAN 5 using the credential in the VLAN information. Wireless, mobile, it, yang masuk yang SSH kita setup, habis itu next, next aja. Kita PPA2 yang enterprise, kita next lagi. Nah, login name-nya ini kita freelance, terus passwordnya itu Cisco 123 ya. Oh, 123, kita next, save, connect to network, press, connect aja nih. Oh, salah dong. Price, next, user WLAN, oh ini WLAN 5. Ya, kan? Oh, oke, kita ngebug berarti. Oke, mungkin itu saja untuk exam kali ini. Jadi masih ada permasalahan di wireless host 2 ini masih belum bisa connect. Padahal konfigurasinya itu udah sesuai dengan yang disuruh. Ini harusnya udah bisa. Mungkin
Minta maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.